Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kami yang pada kesempatan sore hari ini kami akan memberikan sebuah tip atau cara latihan mengemudi dasar yang baik itu seperti apa. Di sini nanti akan kita berikan dalam beberapa episode. Untuk khusus yang pertama nanti kita akan memberikan dalam bentuk teori yang penting sebagai dasar kita untuk latihan menyetir. Kemudian nanti ada drill kering, selanjutnya ada drill basah atau latihan aplikasi sampai pada medan yang sesungguhnya, sehingga apa yang kita laksanakan itu akan menghasilkan yang terbaik. Karena yang namanya hidup ini harus punya prinsip. Khusus untuk saya ada sebuah moto, yaitu say no instan, tapi untuk saya say yes proses. Gitu. Sama seperti atlet latihan bertahun-tahun, kemudian melalui beberapa kompetisi baru dia profesional. Anak-anak sekolah pun sama, dia menempuhnya berpuluh tahun. Makanya saya tidak kurang cocok kalau ada latihan menyetir 5 menit jadi, 10 menit jadi. Yang namanya segala sesuatu latihan. Menyetir pun ada fasenya sampai mungkin bertahun-tahun kita menemukan hal-hal yang baru di jalan, di medan yang sebenarnya. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah apa yang harus kita ambil, yaitu secara pikiran atau psikologi. Yang pertama, kita mengetahui maksud dan tujuan kita latihan menyetir itu mau apa, dan kesiapan secara fisik maupun psikologi kita itu sudah siap atau belum untuk latihan menyetir. Dihubungkan dengan masalah usia, entah itu usia di bawah atau usia di atas orang produktif di dalam berkendara ini. Yang pertama, maksud dan tujuan tadi itu kita bertanya dulu dalam diri kita, tujuan saya ini menyetir apakah hanya sekedar yang penting bisa, ataukah ada tujuan kita ingin membantu keluarga, teman pada waktu kita butuh kita untuk sebagai pengemudinya, ataukah kita punya tujuan dihubungkan dengan karir, dengan pekerjaan. Oh, saya misalnya kepingin kerja di perusahaan itu untuk menjadi sopir atau menjadi seorang sopir, misalnya travel kah, angkutan kah, dan lain sebagainya. Makanya kepentingan masing-masing orang lain. Setelah kita mengetahui maksud dan tujuan kita latihan menyetir ini, karena yang namanya kendaraan mobil ini itu bukan barang yang biasa. Ini juga bisa menimbulkan hal yang sangat jelek, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Makanya kita harus mempelajari terutama masalah peraturan lalu lintas, masalah perundang-undangan, dan hal-hal yang sifatnya teknis yang berhubungan dengan aturan harus Anda cari, Anda pelajari, bisa di media massa, bisa langsung cari buku-bukunya sebagai panduan. Setelah itu kita mulai mengenal secara umum masalah kendaraan atau mobil ini, tapi masih secara umum. Bisa itu merek apa saja, atau lebih gampangnya kita mengetahui prinsip-prinsip dasar masalah perotomotifan. Terus apa gunanya bodi mobil, kaca mobil, onderdil yang ada, termasuk yang sepele misalnya masalah roda. Masalah roda ini kenapa harus dibalut dengan ban? Mungkin kita bisa belajar dan mengira-ngira, oh biar tidak keras pada waktu dipakai dan sebagainya. Kenapa harus ada rangka atau serat yang dicampurkan dengan ban? Oh, itu untuk membatasi agar ban tersebut tidak melar sampai besar ketika diisi angin dalam tekanan yang tinggi atau kompresi tinggi. Nah, pada waktu kita mempergunakan roda atau ban kita itu mulai kelihatan serat-seratnya, kita mulai berpikir bahwa roda ini melindungi ban supaya tidak melar. Apabila serat itu kelihatan, kemungkinan putus atau rusak besar, dan
kemungkinan terjelek bisa terjadi pada waktu kita berkendara, roda pecah, roda kempes dan sebagainya. Makanya setelah kita mengetahui itu, kita akan bisa mengira-ngira, berhati-hati di dalam mempergunakannya dan kapan saatnya untuk menggantinya. Kemudian setelah bagian-bagian yang besar di luar mobil yang berhubungan dengan bodi, kita mulai masuk ke dalam yang berhubungan dengan rem, mungkin dengan ya perotomotifan lah di dalam. Kita tidak perlu harus detail, tapi secara garis besar kenapa mobil ini bisa bergerak, mengapa mesin ini bisa berputar, dan kita mulai mengangan-angan dan kita mulai bisa mempelajari, melihat baik itu di media maupun langsung di tempat-tempat yang ada bahan-bahan yang bisa kita pelajari. Misalnya di dalam mesin itu ada namanya blok mesin, yang di situ ada piston atau orang bilang shaker, terus di atasnya ada tutup mesin, di bawahnya ada blok buat tempat oli. Gunanya apa, kenapa mesin ini bisa hidup? Misalnya kita mulai dari kepala, kita lihat kepala mesinnya, oh ini ada tempat untuk pemasukan bahan bakar, ada bensin campur sama udara, dan nanti ketika terjadi percikan api dari busi, terjadi ledakan dan terjadi dorongan yang kuat ke bawah di piston itu dan diputar sama mesin lagi, naik lagi, ada pembuangan bahan bakar dan sebagainya, sehingga kita paham. Terus nanti di situ ada juga yang namanya penyaluran tenaga menjadi tenaga mekanik melalui ampas kopling, dilanjutkan ke gardan sampai ke roda, sehingga terjadi perputaran dan sebagainya. Termasuk nanti disalurkan lagi tenaga putar ini untuk menaikkan dinamo yang menghasilkan listrik yang lebih gede. Nanti ada penyetabelnya sehingga bisa dimanfaatkan untuk lampu dan sebagainya. Dan awalnya mulai dari aki, listriknya menghidupkan dinamo starter dan memutar gigi roda yang besar itu, atau orang bilang biasanya gigi roda gendeng, untuk memutar awal piston tadi sehingga terjadi gerakan mesin tersebut. Dan nanti lanjut sampai ke masalah pengereman, masalah kopling dan lain sebagainya, itu wajib kita ketahui. Tapi secara garis besarnya saja, secara umum mesin, nanti kita pelajari juga ada mesin bensin, ada mesin solar atau diesel. Perbedaannya apa? Kalau di mesin solar tidak ada alat untuk memercikan api, hanya ada pemasukan udara dicampur sama bahan bakar, kemudian terjadi perputaran, dikompresi, tekanan tinggi, terjadi ledakan, berputar dan sama, sehingga kita paham dulu masalah perotomotifan ini. Tidak perlu detail karena kita tidak jadi montir, tapi sedikit banyak akan membantu di dalam penggunaan kita. Misalnya di dalam kita berkendara ada gangguan, ada apa, kita mengetahui, di sana ini, di bagian ini, onderdil ini ada gangguan, minimal kita tahu, sehingga pada waktu terpaksa kita mungkin bisa mengatasinya dalam keadaan darurat, atau kalau tidak pada waktu kita pergi ke bengkel, kita bisa membantu si montir itu langsung to the point ke bagian yang ada gangguannya. Dan ini sangat berguna dengan adanya pengetahuan di dalam pikiran kita tentang hal perotomotifan ini, walaupun tidak detail, tapi ini sedikit banyak bisa membantu kita di dalam berkendara, mengurangi gangguan dan juga membuat kendaraan kita ini awet. Itu mungkin bagian pertama yang saya sampaikan di sini tentang latihan dasar menyetir, yaitu tentang hal-hal pengetahuan yang sifatnya umum dulu, sehingga ini sangat berguna dan menunjang sekali di dalam latihan lanjutannya nanti. Mungkin untuk episode yang pertama ini saya sudahi dulu. Moga-moga berguna buat pengetahuan Anda. Demikian saya ucapkan terima kasih, selamat sore dan selesai.